Aneh itu Pak, orang yang meyakini Allah berada di atas aras, Allah berada di mana-mana misalnya. Allah di bumi, Allah di langit, Allah punya bentuk, punya ukuran, ya. Ya. Nah, itu Pak, tasbihnya berarti la yanfa' bagi dia itu, tidak bermanfaat bagi dia. Baik hadirin jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa itu sifat jaiz? Kita akan sebutkan dulu satu persatu ya. Jadi kemarin alhamdulillah pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan sifat wajib dan sifat mustahil. Ini satu lagi Pak, sifat jaiz. Jadi kalau tiga-tiganya ini khatam, paham Pak, Anda sudah menggugurkan kewajiban Anda dalam mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa Pak tiga ini Pak? Kata para ulama, tiga bab ini untuk memuatkan syahadat yang pertama. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu syahadat yang pertama. Biar mantap syahadatnya, biar sempurna syahadatnya, itu Anda harus mengenal Allah melalui tiga cara ini ya. Sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Baru itu syahadat pertamanya sempurna. Silahkan nanti dibaca itu kitab Sulamut Taufik ya. Kitab Sulamut Taufik yang beliau mengatakan, pengarangnya Al-Imam As-Sayyid Abdullah ya. Namanya siapa? Al-Imam As-Sayyid Abdullah Al-Hadrami Asy-Syafi'i Al-Asy'ari rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, untuk menyempurnakan syahadat yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah, itu Anda, saya, atau orang yang mukallaf wajib hukumnya untuk mengetahui tiga tema ini dalam rangka untuk mengenal Allah. Apa hukum mengenal Allah Pak? Masih ingat? Wajib apa sunnah? Wajib ya. Mengenal Allah itu sudah ijma' Pak, kata para ulama. Misalnya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari itu menukil ijma' ulama salaf bahwa ulama kita sepakat tentang wajibnya mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma mengenal Allahnya itu mungkin beda-beda konsepnya. Ada yang melalui tiga konsep ini ya. Sifat wajib, sifat mustahil, sifat jaiz. Ada yang nggak pakai ini Pak? Ada. Ulama kita itu ada juga yang tidak pakai ini. Mereka langsung terjun ke Asmaul Husna gitu ya. Yang 99 itu ada. Ada juga yang selain Asmaul Husna nanti sifat-sifat mutasyabihat ada juga. Nah, kalau ini konsep dari para ulama khususnya Asy'ariyah. Ya. Jadi 99 itu dibuat jalan apa ya? Jalan pintasnya gitu Pak ya. Jalan pintas untuk memahami 99 asmaul husna ya pakai ini dulu. Orang awam tuh pakai ini dulu. Apa itu sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Ketemunya sama nanti. Sama-sama untuk memahami asmaul husna atau al-asma al-husna. Baik, yang pertama Pak, masih ingat apa itu sifat wajib? Ini biar paham ya bedanya sifat wajib sama sifat jaiz. Sifat wajib itu Pak, tolong ini dihafalkan. Kalau Anda hafal, nanti bisa menjawab soal ini Asmaul Husna ini sifat wajib apa jaiz? Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, dan seterusnya. 99. Ini mana ini yang wajib, mana yang jaiz? Anda hafalkan dulu definisinya Pak. Yang pertama, sifat wajib itu kata para ulama, sifat yang pasti ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak mungkin berlaku kebalikannya. Poinnya itu Pak, yang warnanya merah itu hafalkan. Kalau ada sifat atau Asmaul Husna, nah ya, Asmaul Husna itu sifat Allah juga bukan Pak? Sifat Allah ya. Wa asma'uhu sifatuhu. Imam Al-Baihaqi itu yang mengatakan ya. Wa asma'uhu sifatuhu. Apa artinya? Nama-nama bagi Allah, Asmaul Husna itu sifatuhu juga sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti Pak, Anda baca itu Asmaul Husna. Kalau ada nemu satu misalnya Pak, bisa nggak kebalikannya kita terapkan untuk Allah? Kalau tidak mungkin,
tidak berlaku bagi Allah, misalnya kebalikannya tidak mungkin berlaku, berarti itu masukkan saja ke sifat wajib. Contoh Pak, di dalam Asmaul Husna itu ada namanya Al-Qahhar. Ya, apa itu artinya Al-Qahhar? Yang maha perkasa, maha kuasa, yang maha memaksa, ya kan? Pokoknya maha kuasa lah. Kita balik Pak, mungkin nggak berlaku kebalikannya? Allah tidak maha kuasa, tidak Al-Qahhar gitu misalnya. Nggak mungkin kan? Allah itu selalu maha kuasa, selalu maha hebat, ya kan? Qahhar, ya, maha memaksa, maha kuasa dan sebagainya. Berarti Pak, Al-Qahhar itu masukkan ke sifat wajib, gitu aja. Ya, Al-Qahhar. Loh Pak Ustaz, kita sifat wajib kan 20, wujud, qidam, bapa sampai mutakalimat. Kok nggak ada itu Al-Qahhar? Nah, bukan nggak ada, Anda yang belum paham. Al-Qahhar itu sudah terwakili dengan sifat qudrah. Wujud, qidam, bapa, mukhalafatul hawadisi, qiyamu binafsi, wahdaniyah, qudrah. Apa artinya qudrah Pak? Allah maha kuasa. Sama Bapak Ibu, beda lafaz tapi maknanya sama. Nah, ini pelan-pelan. Allah itu maha kuasa, punya sifat qudrah. Di Asmaul Husna Anda cari Pak yang maknanya itu mirip gitu loh. Jadi sama ulama kita itu diringkes gitu Pak. Siapa yang menguasai sifat qudrah yang ada di sifat 20 itu, maka dia akan paham dengan Asmaul Husna yang lain yang maknanya sama gitu. Paham nggak sampai sini? Paham ya? Jadi sebetulnya Pak, sifat wajib itu nggak hanya 20 sebetulnya. 20 itu apa ya? Perwakilan gitu loh istilahnya. Sifat inti. Ya, kalau 20 itu paham, maka yang lain-lain itu sama, maknanya sama. Oke, nah ini dihafalkan dulu saja. Nanti kita tes ya, jamaah bisa atau tidaknya menentukan, oh Asmaul Husna ini berarti yang ini wajib, oh ini nanti yang jaiz gitu ya. Oke, saya ulangi. Apa itu sifat wajib? Sifat yang pasti ada pada Allah dan tidak mungkin berlaku kebalikannya. Ya. Allah maha mengetahui nggak Pak? Bisa nggak dibalik? Allah tidak tahu. Nggak bisa kan? Oh berarti al-alim itu kita masukkan ke, nah gitu loh Pak. Udah connect belum? Sudah ya? Ya, dihafalkan. Tidak mungkin berlaku kebalikannya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya tulis di situ, setiap al-asma al-husna yang 99 itu yang tidak mungkin berlaku kebalikannya, nanti dilihat maknanya ya. Kalau tidak mungkin berlaku kebalikannya, maka asmaul husna yang itu termasuk sifat wajib. Cuma nanti diwakili oleh yang mana? Apakah diwakili qudrah, iradah, ilmun, haya, sama, basor, kalam misalnya, atau wujud, qidam, baqa dan seterusnya. Begitu. Paham sampai sini? Nah, itu namanya sifat wajib ya. Nanti biar tambah paham dibandingkan dengan yang berikutnya. Nah, kalau mustahil gampang. Sifat mustahil adalah sifat yang pasti tidak ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya laisa kamitslihi syai'un wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hal ta'lamu lahu samia fala tadribu lillahil amsal dan lain-lain. Sifat yang pasti tidak ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin Pak sifat ini berlaku bagi Allah. Contohnya Allah itu misalnya berawalkah? Berawal itu apa? Berawal itu berarti tadinya tidak ada, terus ada. Kebalikan dari qidam. Kalau qidam kan tidak berawal. Nah, kalau dibalik berarti berawal. Nah, berawal itu berlaku nggak bagi Allah Pak? Apakah Allah itu dulu tidak ada, terus kemudian ada? Berawal kan berarti ya. Dulu tidak ada terus dilahirkan, terus diciptakan oleh siapa gitu kan. Apakah begitu Pak? Tidak, itu mustahil. Mustahil. Allah itu tidak berawal. Contoh lain, apakah Allah itu sekarang sedang diam apa bergerak ya Pak Ustadz ya? Nah, kita jawab, para ulama kita itu sering mengatakan begini Pak, Allahu munazzahun an sifatil makhlukin. Anda baca Pak kitab tauhid apapun Pak, mau dia dari kalangan
Asy'ari, Maturidi, Atsari atau dari Wahabi misalnya, mereka selalu mengatakan sama. Allah itu maha suci dari sifat-sifat makhluk. Saya tanya, diam dan bergerak itu sifat makhluk bukan? Makhluk, Pak. Makhluk tuh ada yang diam terus. Apa contoh yang diam terus, Pak? Ya mungkin batu atau apa ya, diam terus ya. Ada makhluk tuh bergerak terus. Apa? Angin. Ini bumi ini bergerak nggak? Bergerak, ya. Ya. Terus apa lagi? Ada ya? Ada makhluk tuh ada yang diam terus, ada yang bergerak terus. Ada yang kadang diam, kadang bergerak. Siapa? Ya Anda. Anda ini kadang diam, kadang bergerak. Kalau udah tidur, diam itu Pak, nggak gerak ya. Tapi kalau sudah bangun, ngentek nopo wae ya, bergerak kemana-mana ya. Nasi habis ya, lauk dihabiskan. Nah, berarti Pak, diam dan bergerak itu Pak, tolong diingat, itu min sifatil makhlukin. Itu tidak berlaku Pak, bagi Allah itu tidak berlaku. Allah itu bukan kayak kita, memang murni nggak sama kayak kita. Dan tidak bisa dijangkau oleh akal kita Pak. Mungkin Anda akan bertanya begini ya, Ustadz gimana ya, tidak diam, tidak bergerak itu gimana? Susah kan Pak, nggak bisa dibayangkan kan Pak ya? Karena Allah memang unik Pak, tidak ada bandingannya. La syarikalah, tidak ada bandingannya. Laisa kamitslihi syai'un. Sudah tegas Pak dalam Al-Quran itu, ya Allah, Tuhan kita, pencipta alam semesta ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala, betul-betul berbeda dengan segala sesuatu yang ada. Sampai sifat makhluk aja tidak berlaku bagi Allah. Begitu. Jelas ya? Nah, apalagi misalnya Pak, berukuran, itu sifat makhluk. Bertempat, berada di suatu tempat, itu sifat makhluk Pak. Berada di arah atas, arah bawah, arah depan, itu sifat makhluk semua itu. Tidak berlaku tempat dan arah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya man laisa kamitslihi syai', ya Allah, Engkau adalah zat yang tidak ada satupun yang serupa dengan Engkau, ya Allah. Laisa kamitslihi syai'. Nah, pokoknya sifat-sifat mustahil ini nggak berlaku intinya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Pak ini dimunculkan oleh ulama? Untuk mengajarkan kepada kita Allah itu Al-Quddus, As-Salam. Ya Pak? Ada kan Asmaul Husna Pak? Al-Quddus, As-Salam. Apa Al-Quddus artinya? Maha suci. As-Salam juga maha selamat dari al-uyub, dari an-naqais, sifat-sifat kekurangan atau sifat makhluk. Subhanallah. Apa subhanallah? Maha suci Allah. Maha suci Allah dari apa? Ya dari sifat-sifat mustahil gitu. Anda berzikir subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 kali Pak habis sholat itu Pak. Kalau meyakini Allah di atas aras Pak, berada di atas aras, tasbih Anda itu tidak connect itu. Iya. Aneh itu Pak, orang yang meyakini Allah berada di atas aras, Allah berada di mana-mana misalnya. Allah di bumi, Allah di langit, ya. Allah punya bentuk, punya ukuran, ya. Ya. Nah, itu Pak, tasbihnya berarti layan fa bagi dia itu, tidak bermanfaat bagi dia. Dia tidak paham apa yang dia baca. Mestinya paham subhanallah itu yang maha suci Allah dari sifat-sifat mustahil gitu. Nah, sekarang ini yang penting karena ini tema kita yang nomor 3. Apa itu? Sifat jaiz. Tolong dihafalkan dulu sifat wajib tadi Pak. Karena kalau sifat wajib paham, insya Allah sifat jaiz paham. Apa tadi sifat wajib? Sifat yang tidak mungkin berlaku kebalikannya. Ulangi. Sifat yang tidak mungkin berlaku kebalikannya. Pokoknya Allah itu mesti begitu. Allah itu pasti al-alim, al-qadir, pasti begitu, ya. Tidak mungkin ada kebalikannya. Kalau jaiz Pak, nah ini. Sifat yang kata pertama bisa saja berlaku kebalikannya. Nanti cari itu Pak, Asmaul Husna yang 99 itu Anda nemu misalnya gini, bisa nggak ya dibalik Allah itu kalau begini terus tidak begini? Kalau bisa Pak, itu berarti sifat jaiz Allah. Ya, kita baca dulu. Sifat yang bisa saja berlaku kebalikannya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap al-asma al-husna yang bisa berlaku kebalikannya, atau lebih mudahnya Pak, ini saya tambahkan, menunjukkan sifat fi'liyah. Fi'liyah itu apa? Perbuatannya Allah.
Contoh, Allah memberikan rizki. Bahasa Arabnya apa dalam Asmaul Husna? Ar-Razzaq. Ada kan? Ar-Razzaq. Allah itu maha memberi rizki. Pertanyaan saya, nah ini gampang nih, pasti bisa. Ar-Razzaq ini sifat wajib apa sifat jaiz? Kita cek. Sifat wajib tadi apa? Tidak bisa, tidak mungkin berlaku kebalikannya. Kita tes. Allah tadi maha memberi rezeki. Kalau Allah tidak memberi rezeki, dibalik sekarang, dibalik, tidak memberi rezeki kepada Anda, bisa nggak? Bisa Pak, terserah Allah kan? Bahkan itu namanya fi'liyah, perbuatannya Allah. Ya, perbuatannya Allah. Maka setiap yang menunjukkan perbuatan, langsung saja Anda jawab, oh berarti Ar-Razzaq ini sifat jaiz, tidak sifat wajib. Karena kalau sifat wajib Pak, Allah berarti harus memberi rezeki terus kepada Anda. Anda berdoa ini, ya Allah, aku pengen kawin lagi ya Allah, misalnya, pengen nikah lagi ya Allah. Sama Allah nggak dikasih Pak, nggak dikabulkan. Ya Allah, aku pengen kerja di kantor ini ya Allah. Sama Allah nggak dikabulin Pak. Boleh nggak tidak dikabulin sama Allah? Ya terserah Allah kan. Boleh-boleh saja. Allah memberi rezeki Anda atau tidak memberi rezeki Anda, itu haknya Allah. Nah itu namanya sifat jaiz. Jangan Anda katakan, wow, pokoknya Allah harus mengabulkan doa saya, harus memberi rezeki saya. Enggak, itu mah sifat wajib namanya. Kalau sifat wajib ya mesti begitu. Allah tuh mesti kudroh, irodah, ilmun, haya, sama, basarkan, pasti begitu Allah itu. Tidak mungkin kebalikannya. Tapi kalau jaiz ini bisa ada kebalikannya gitu. Allah maha memberi rezeki, bisa juga tidak memberi rezeki Anda gitu. Secara akal bisa juga tidak memberi rezeki Anda. Itu namanya sifat jaiz Pak. Contoh lain Pak, contoh lain ya. Asmaul Husna yang awal-awal, Ar-Rahman atau Ar-Rahim, itu kan terjemahnya sami mawon ya, maha penyayang ya. Biasanya dibedakan, kalau Ar-Rahman itu maha pengasih, kalau Ar-Rahim maha penyayang. Pertanyaan saya, apakah Allah harus maha penyayang terus? Tidak. Buktinya apa? Nanti yang masuk neraka siapa? Orang kafir. Orang kafir itu dapat Rahman Rahimnya Allah kan enggak? Dapat kasih sayangnya Allah enggak? Tidak kan? Berarti boleh kan Pak berlaku kebalikannya. Kan Allah itu bisa Ar-Rahman Ar-Rahim, bisa juga Syadidul Iqab Al-Muntakim, ya, maha menyiksa Al-Muntakim. Jadi Ar-Rahman itu Pak Ar-Rahim, kok enggak ada ya Pak Ustadz sifat 20 Ar-Rahman? Bukan tidak ada, Anda belum paham. Ar-Rahman Ar-Rahim itu dimasukkan oleh para ulama ke sifat jaiz, termasuk Al-Muntakim tadi, kebalikan dari Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah itu maha pengasih kepada siapapun hambanya yang dia kehendaki, tapi Allah juga maha menyiksa hambanya, Al-Muntakim, yaitu orang-orang kafir itu nanti yang tidak beriman kepada Allah, dia nanti tidak dapat Rahman Rahimnya Allah. Berarti Rahman Rahim ini Pak bukan sifat wajib, bisa ada kebalikannya. Bahkan itu sifat fi'liyah juga kan? Menyayangi itu sifat fi'liyah, sifat perbuatannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana? Ini sudah paham belum? Ya, mudah-mudahan ini sudah paling apa ya Pak ya? Saya itu di rumah itu semingguan kemarin mikir Pak, mikir keras saya itu. Ini baru buat tadi malam ini Pak. Tema ini baru buat tadi malam, saya pulang dari Ar-Royan jam 9, jam 10 itu saya gimana ini ya Allah caranya biar jamaah saya ini paham sifat-sifatmu ya Allah. Sifat jaiz ini gimana bahasanya ya, sifat wajib ini gimana ya bahasanya. Ini saya rangkai sendiri Pak dari pemahaman saya melalui membaca kitab-kitab para ulama dengan bahasa saya sendiri itu ya. Setelah saya baca semua kitab-kitab para ulama, diantaranya ini ya. Ada Ustaz Hafiz nih, alhamdulillah. Ahlan Ustaz, bisa minta tolong Ustaz bacakan satu bait dari kitab tauhid ini Ustaz. Silakan maju Ustaz Hafiz. Mohon doanya nih Bapak Ibu sekalian. Beliau insya Allah sebentar lagi akan melangsungkan akad nikahnya. Masya Allah. Tanggal berapa Ustaz? 25 Pak. 25 Desember ya. Ya, alhamdulillah. Bait yang ke-10 ini. Wajah izun. Wajah izun bi fadlihi sampai itu ya.
Satu baris. Amin, amin, amin. Ulangi sekali lagi. Masya Allah, terima kasih Ustaz Hafiz. Wajaizun bi fadlihi wa adlihi tarkun likulli mumkinin kafi'lihi. Ini Pak, bait akidah, nazam akidah di dalam akidah apa? Aqidatul Awam. Ini yang kita baca ini kitab Aqidatul Awam tadi yang dibaca beliau. Kitab Aqidatul Awam dan syarahnya ini, syarahnya Syekh Nawawi Al-Baghdadi namanya Nurul Dhalam. Saya sarankan semua jamaah kalau bisa punya kitab Nurul Dhalam. Bagus ini Pak, penjelasannya Syekh Nawawi itu sudah cukup lah untuk memahami akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Untuk dasar-dasarnya cukup ini. Nah di bait yang ke-10 Pak, di kitab Aqidatul Awam disebutkan wajaizun bi fadlihi wa adlihi tarkun likulli mumkinin ka fi'lihi. Itu dulu Pak, kiai kita sering bilang begini, fi'lu mumkinin au tarkuhu. Ya, coba ikuti saya. Fi'lu mumkinin au tarkuhu. Sekali lagi, fi'lu mumkinin au tarkuhu. Artinya Allah itu bisa melakukan hal-hal yang mungkin atau tidak melakukannya. Ya, au tarkuhu itu maksudnya tidak melakukannya. Sama kayak tadi, Allah itu bisa melakukan, Maha Penyayang, Maha Memberi rezeki, bisa melakukan hal-hal yang mungkin. Itu hal yang mungkin Pak, secara akal bisa Allah memberi rezeki. Tapi watarkuhu, Allah juga bisa tidak melakukan hal itu, tidak memberi rezeki, tidak memberikan rahmatnya kepada hamba, bisa kan? Itulah namanya sifat jaiz, wa jaizun bi fadlihi wa adlihi. Ya Allah, ini bait luar biasa ya, Masya Allah. Nah, jadi Pak, inilah bedanya sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Saya menyarankan hafalkan nomor 1 sama nomor 3 saja. Karena untuk sifat mustahil itu ya gampang gitu ya, sifat mustahil ya. Nanti untuk ujian ya, nanti ada ujiannya nih Pak ya, semesteran ya, semesteran ini. Ujiannya ini nanti saya akan bedai, bedai itu apa? Menanyai Anda ya, menanya Anda, ini Asmaul Husna nih Pak, yang Asmaul Husna nomor 10 ini masuknya sifat wajib apa jaiz ya. Jadi Anda nanti menentukan nomor 1 atau nomor 3 gitu aja Pak. Ya. Karena nomor 2 itu sifat mustahil, itu maksudnya ya Allah itu maha suci dari menyerupai makhluk gitu aja. Tapi untuk menentukan Asmaul Husna itu paling tidak 2 itu Pak. Ada yang pasti masuk sifat wajib, ada yang pasti masuk sifat jaiz ya. Nah, 2 itu hafalin Pak. Saya kasih waktu 5 menit aja. Sifat wajib, sifat yang pasti ada dan tidak mungkin berlaku kebalikannya. Ya gitu. Dihafalin. Kalau sifat jaiz, sifat yang bisa aja berlaku kebalikannya atau bisa menunjukkan makna perbuatannya Allah ya. Sifat fi'liyah ya. Ya. Coba sudah bisa dipahami ya? Ya, ini kita tes dulu Ustaz Hafiz ini ya. Ya Ustaz Hafiz ya. Ya. Pertanyaan saya Ustaz Hafiz ya. Bukan Asmaul Husna ini ya, karena beliau kan kelasnya sudah tinggi ya, Masya Allah ya. Lulus S1 UIM ya, Universitas Islam Madinah ya. Kita sudah keluar dari Asmaul Husna. Ada sifat namanya mutasyabihat, sifat istawa. Ar-Rahmanu 'alal 'arsyis istawa. Allah istawa atas aras. Sebagian ulama kita, Ustaz Hafiz, istawa itu ditafsirkan maha tinggi. Misalnya Imam Ahmad itu artinya maha tinggi, maha mulia, maha mulia. Maha tinggi, maha mulia atas aras. Ada juga yang menafsirkan maha menguasai, maha kuasa atas aras. Pertanyaan saya, istawa kalau pakai madhabnya Imam Ahmad bin Hambal yang maknanya maha tinggi, itu sifat wajib apa sifat mustahil? Sifat jaiz. Sifat wajib apa sifat jaiz? Istawa itu. Kalau dimaknai maha tinggi, wajib. Benar gak Pak? Betul.
Kenapa sifat wajib? Bisa nggak dibalik, Pak? Allah tidak maha tinggi. Nah, Allah itu selalu maha tinggi, maha mulia nggak? Allah selalu tinggi derajatnya nggak? Selalu tinggi mulia kemuliaan nggak? Berarti sifat istawa itu kita masukkan sifat wajib maha mulia. Begitu, Pak. Ya, kalau memang istawa itu ditafsirkan apa? Maha al-ulu, maha tinggi, al-ulu. Allah selalu maha tinggi. Bukan tempatnya ya, awas. Bukan tempatnya yang tinggi, tapi apa? Derajat dan kemuliaannya. Tapi kalau tadi istawa maknanya menguasai. Maha menguasai aras. Apakah sifat wajib apa jaiz? Menguasai. Istaula kan, ada sebagian ulama kita menafsirkan adalah istaula, menguasai. Berarti wajib apa jaiz? Bisa nggak dibalik? Tidak menguasai aras. Nggak bisa. Berarti tetap maknanya sifat wajib, Pak. Mau ditafsiri istawa itu al-ulu atau dimaknai al-istila, ya, istaula, dua-duanya sama-sama sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, ya. Tapi bisa juga bermakna sifat jaiz, tergantung cara mentafsirkannya. Ada sebagian ulama mengatakan istawa itu maknanya fi'lun fa'alahullahu sammahu istiwaan. Ini seperti madhabnya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Ini udah tingkat tinggi tapi tidak apa-apa, mumpung ada Ustaz Hafiz. Ada sebagian ulama kita namanya Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari itu menafsirkan istawa itu fi'lun fa'alahu Allahu ta'ala 'alal arsy sammahu istiwaan. Berarti perbuatan kan itu? Perbuatan yang Allah lakukan terhadap aras, tapi apa? Nggak ada yang tahu maknanya. Pokoknya namanya istiwaan. Fi'lun fa'alahu Allahu ta'ala 'alal arsy sammahu istiwaan. Berarti wajib apa jaiz, Ustaz Hafiz? Jaiz. Tidak ditafsirkan apa-apa. Pokoknya itu perbuatan Allah, fi'liyahnya Allah. Sifat fi'liyah. Fi'lun fa'alahu Allahu ta'ala 'alal arsy sammahu istiwaan. Nah, berarti kalau dimaknai seperti itu, ditafsirkan seperti itu, maka istiwa kita masukkan ke sifat jaiz. Iya, terserah Allah mau melakukan sesuatu terhadap arsy atau tidak, terserah Allah. Gitu, Pak. Ya, ini ilmu khusus Ustaz Hafiz saja ini, biar tambah paham ya. Syukran Ustaz Hafiz ya, jazakallahu khairan. Alhamdulillah paham ya. Alhamdulillah. Nah, sekarang untuk jamaah, kita tes. Misalnya Asmaul Husna itu apa ya? Nah, saya punya datanya, Pak, banyak. Nah, ini Asmaul Husna ya. Coba pilih Ustaz, siapa ini? Ustaz Slamet. Coba Anda pilih salah satu dari 99 ini. Pilih saja. Yang menurut Anda gampang apa? Silahkan pilih saja. Jangan Ar-Rahman Rahim, sudah tadi ya. Allah Ar-Rahman Rahim sudah tadi ya. Selain Ar-Rahman Rahim, cari yang paling gampang, yang menurut Anda, oh ini sifat wajib, oh ini sifat jaiz gitu. Pilih aja. Mikir dulu nggak apa-apa. Saya kasih waktu 5 menit nggak apa-apa ya. Ya. Misalnya apa gitu ya. Apa? Yang bawah-bawah nggak apa-apa, tengah-tengah atau langsung loncat nggak apa-apa. Cari aja yang mudah ya. Yang Anda bisa tahu, oh ini wajib, oh ini jaiz gitu ya. Mana misalnya? Satu-satu, milih satu aja, satu-satu dulu. Al-Malik, oke. Apa artinya Al-Malik? Maha merajai. Allah itu maha merajai, bener Pak? Ya, maha kuasa maksudnya, maha merajai segala sesuatu. Bisa nggak dibalik? Tidak merajai. Bisa nggak? Berarti Al-Malik sifat, wah 100 nilai untuk jamaah Pak Ibrahim. Nah, gitu Pak. Ini Pak, kalau nggak ngaji di sini kita nggak tahu. Alhamdulillah Pak, Allah berikan kesempatan bisa ngaji di Masjid Baitur Rahim. Saya pun dapat ilmu ini dari guru saya Pak. Ya, dari guru-guru saya tahu ilmu tauhid saya. Saya dulu nggak kebayang Pak, untuk apa sifat wajib, sifat jaiz, sifat mustahil itu ya. Nggak paham dulu Pak, nggak paham. Oh ya Allah, ternyata setelah belajar, ini untuk memudahkan kita memahami 99 Asmaul Husna. Kesimpulannya Pak, ada nggak satu sifat yang ditolak oleh Asy'ariyah? Ini kan konsepnya Asy'ari itu, wajib, mustahil, jaiz itu. Ada nggak yang ditolak? Tidak ada. Semuanya diterima oleh Asy'ariyah Pak, Asmaul Husna itu, maknanya itu. Cuma tadi dibuatkan jalan pintas, diringkas maknanya gitu ya. Ada yang masuk sifat wajib, ada yang masuk sifat jaiz gitu. Nah benar, tadi Ustaz Slamet, alhamdulillah. Siapa yang mau nyoba? Angkat tangan. Nyoba, ayo.
pilih aja dulu, mikir dulu ya. Ini wajib apa jaiz ya, gitu Pak. Ya, dipikir dulu ya. Atau gini ya, ini kan Anda belum tahu artinya juga mungkin ya Pak ya, mohon maaf ya. Nanti pertemuan berikutnya saya akan fotokopikan. Saya sudah punya Pak data 99 asma beserta maknanya. Sudah saya terjemahkan. Nanti kita fotokopi mungkin 4 lembar, 99 asma. Nanti kita bagikan biar Anda bisa baca terjemahnya, biar Anda nanti bisa menentukan, oh ini sifat wajib ini, oh ini sifat jaiz ini. Ya, nanti ya berarti ya. Berarti butuh satu pertemuan lagi ya. Nah, insya Allah nanti ya, insya Allah nanti kita buatkan fotokopian yang sudah ada terjemah Asmaul Husnanya, insya Allah ya. Tapi paling tidak tadi sudah paham dikit-dikit Pak ya, bedanya sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kebayang nggak Pak sebelumnya Pak, bahwa ternyata Asmaul Husna itu ya diringkas oleh para ulama menjadi 3 kelompok ini. Diklasifikasikan. Apa itu diklasifikasikan? Dikelompok-kelompokkan, dibagi oleh para ulama dengan 3 konsep ini. Alhamdulillah. Ya. Maka saya Pak tidak setuju kalau ada sebagian penceramah yang mengatakan sifat 20 sifat wajib itu bukan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ada Pak, ada seorang dai ya, penceramah. Waktu itu saya ke Jakarta, itu naik mobil Pak, bawa mobil. Tapi bukan mobil saya pinjam mobil mertua saya. Mertua saya itu suka nyetel ini radio. Di mobil itu kan ada radio kan ya, ada radio ya. Kebetulan di situ channelnya itu, radionya itu pas ada radio namanya radio apa? Roja Pak. Radio Roja 100 berapa itu ya? Radio Roja menebar cahaya sunnah. Sampai apal saya Pak. Karena selama perjalanan tuh saya seneng dengerin daripada channel yang lain Pak. Mohon maaf ya, daripada channel yang isinya dangdutan. Iya kan, isinya apa? Ya, berita-berita nggak jelas. Maka satu-satunya pilihan itu Pak, Radio Roja saya dengerin. Orang isinya bagus Pak, tentang Al-Quran. Kadang-kadang dibacakan ayat Al-Quran. Tentang hadis, saya senang tuh dengerin bacaan hadis-hadisnya. Kita nggak boleh Pak menghukumi secara jelas, nggak boleh. Kalau memang ada manfaatnya tetap kita terima. Jangan kita caci maki itu radionya, jangan Pak. Kalau ada manfaatnya kita harus jujur, kita terima ya. Harus jujur, bagus itu Radio Roja itu bagus. Nah, tapi ini ada tapinya ya. Ada tapinya. Ustadznya itu ceramah waktu itu Pak, dia menerangkan tentang sifat 20. Saya kaget juga Pak, kok kebetulan banget itu, pas banget ya. Ya itu bukan kebetulan ya, takdir Allah ya. Kebetulan sekali pas saya lagi nyupir itu, ustadznya itu yang di Radio Roja membahas sifat 20. Saya dengerin Pak itu. Nah, salah satu ungkapan ustadznya itu, sifat 20 itu tidak ada dari Al-Quran dan hadis. Itu bukan dari ajaran Islam gitu. Ya Allah, saya dengar langsung Pak itu di radio itu. Ini berbohong ini namanya Pak. Ya, tidak jujur ya. Ya. Mungkin bukan berbohong ya, belum tahu mungkin Pak ya. Belum tahu. Yang mudah-mudahan Pak ilmu kita yang seperti ini sampai kepada mereka. Amin. Yang kita doakan saudara-saudara kita yang belum paham, belum mengerti apa itu sifat wajib, sifat 20 ya, sifat mustahil dan sifat jaiz, mudah-mudahan Allah berikan pemahaman yang benar sehingga nanti umat Islam ini bersatu Pak, sama-sama membela akidahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namanya belum tahu ya gimana lagi ya. Ya, itu tidak benar itu yang disampaikan Ustadz di Radio Roja itu tidak benar. Karena sifat wajib itu murni dalilnya dari Al-Quran dan hadis, ada semuanya. Ya, bahkan ini sumbernya dari Asmaul Husna semua.